Pembacaan Alkitab tanggal 9 Januari tahun 2025, hari ke-9. Kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah pasal 1. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi, dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada, akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun, tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Mazmur 29. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat! Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Korintus pasal 1. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan,
dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tema minggu ini dipanggil sebagai anak Allah. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu 12 Januari tahun 2025. Renungan. Kehidupan manusia seringkali terasa seperti roda yang berputar tanpa tujuan, penuh dengan usaha dan kerja keras yang seakan tak berakhir. Namun, di tengah kesia-siaan dunia ini, panggilan Allah menjadi titik terang yang memberikan arti sejati. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam hikmat-Nya, bersandar pada kuasa-Nya, dan memuliakan Dia dalam segala hal. Kitab Pengkhotbah menggambarkan betapa singkat dan sia-sianya hidup manusia jika hanya bergantung pada usaha dan hikmat duniawi. Ayat 2 berkata, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Segala pencapaian duniawi, jika tidak diarahkan kepada tujuan kekal, akan berakhir tanpa makna. Namun, sebagai anak-anak Allah, kita memiliki tujuan yang lebih besar, untuk memuliakan Tuhan dan hidup sesuai dengan panggilan-Nya. Hidup kita tidak lagi sia-sia karena telah ditebus oleh kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Mazmur pasal 29 memuliakan Tuhan sebagai Allah yang penuh kuasa dan kemuliaan. Suara Tuhan yang digambarkan dalam ayat-ayat Mazmur pasal 29 menunjukkan otoritas-Nya atas ciptaan. Ayat 11 berkata, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kita kepada hidup yang penuh damai dan kekuatan. Hanya dengan berjalan bersama Tuhan, kita dapat mengalami sukacita dan kedamaian yang sejati. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa hikmat dunia bertentangan dengan hikmat Allah. Ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Panggilan kita sebagai anak-anak Allah adalah untuk hidup bukan berdasarkan hikmat dunia, tetapi dalam hikmat dan kuasa salib. Kita tidak dipilih karena kebijaksanaan, kekuatan, atau status kita, tetapi karena kasih karunia Allah semata. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk hidup dengan rendah hati, memuliakan Allah, dan bersandar sepenuhnya pada kuasa-Nya. Kesimpulan. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk meninggalkan kesia-siaan dunia, mendengarkan suara Tuhan yang penuh kuasa, dan hidup dalam hikmat serta kuasa salib. Hidup kita memiliki tujuan yang mulia. Untuk memuliakan Allah dan menjadi saksi kasih-Nya di dunia ini, mari kita menjalani hidup sebagai anak-anak Allah yang memuliakan Dia dalam segala hal. Biarlah kita menjadikan panggilan-Nya sebagai panduan hidup, mengandalkan kuasa-Nya, dan memuliakan Dia dengan segala keberadaan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Amin.